ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling layak untuk kita ucapkan pada majlis kita yang berbahagia ini melainkan ucapan syukur dan alhamdulillah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan pelajaran penting dan berharga kita, ialah pelajaran sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah perjalanan hidup yang indah, yang dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan pelajaran. Itulah perjalanan hidup indah dan berharga baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang hendaknya setiap muslim itu benar-benar memberikan perhatian pada sirah Nabi. Karena di antara bentuk jujurnya cinta kita kepada Nabi adalah dengan mengenal beliau dan mengetahui kisah perjalanan hidup beliau alaihi salatu wassalam. Adapun seorang muslim yang katanya cinta, yang katanya benar-benar rindu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tak pernah sedikit pun belajar tentang kisah beliau, mempelajari tentang perjalanan hidup beliau, maka orang-orang seperti ini dikhawatirkan ada ketidakjujuran pada hatinya. Maka pelajaran terpenting setelah akidah, setelah mengenal Allah, mengenal pondasi-pondasi Islam, ialah dengan mempelajari sirah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dimulai dari lahirnya sampai beliau alaihi salatu wassalam meninggal dunia, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan masuk ke dalam bagaimana tatkala ibu Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam dididik dan dijaga oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian tak berselang lama kakeknya meninggal dunia, sehingga berpindahlah penjagaan Nabi, dan yang mendidik Nabi adalah pamannya, yaitu Abu Talib. Di mana kita telah menjelaskan sedikit di antara hal-hal ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu ra'yuhu sallallahu alaihi wasallam lil aghnam, yaitu bab baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengembalakan kambing-kambing. Ini bab bukan hanya sekedar bab yang biasa dan tidak penting. Ini bab adalah bab yang terpenting dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam, di mana telah sangat jelas dalam hadis-hadis bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu mengembalakan kambing, dan bagaimana para nabi yang lain juga memiliki pekerjaan ini, yaitu mengembalakan kambing. Maka muncul sebuah pertanyaan, mengapa para nabi itu adalah pengembala kambing? Apa rahasia di baliknya? Dan apa hikmah di baliknya? Kenapa Allah Azza wa Jalla mentakdirkan setiap nabinya itu mengembalakan kambing? Ada apa di balik?
pekerjaan ini? Karena telah jelas baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika dirawat dan disusui oleh Halimah binti Abi Dhu'aib, yaitu seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad. Di mana Bani Sa'ad, kabilah ini memang dikenal orang-orangnya itu sering mengembalakan kambing. Maka dapat diambil sebuah pelajaran kalau baginda Nabi alaihi salatu wassalam disusui oleh Halimah binti Abi Dhu'aib dari kabilah Bani Sa'ad, tumbuhlah Nabi alaihi salatu wassalam di sisinya, di mana baginda Nabi alaihi salatu wassalam besar bersama dengan para pengembala kambing. Nabi alaihi salatu wassalam besar bersama dengan para pengembala kambing di kabilah Bani Sa'ad. Sampai datang kejadian terbelahnya dada Nabi alaihi salatu wassalam oleh malaikat Jibril. Dan itu ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam berumur 5 tahun sekian sebelum kembali kepada ibunya tentunya. Maka Rasulullah itu hidup dan besar di sisi para pengembala kambing sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang sebuah hadis di mana Abdah ibn Hazm radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tafakhara ahlul ibli wa ashabus sya'r. Sungguh para pengembala unta dan para pengembala kambing dan domba itu saling tafakhur. Apa itu tafakhur? Saling membanggakan diri. yakni pengembala unta dan pengembala kambing dan domba itu saling membanggakan diri. Maka tatkala mendengar Abdah ibn Hazm mengucapkan ini, baginda Nabi alaihi salatu wassalam lantas mengatakan, bu'itha Musa wa huwa ra'il ghanam wa bu'itha Daud wa huwa ra'il ghanam wa bu'ithu ana wa ana har'a ghanaman li ahli bi ajyal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tatkala Abdah ibn Hazm mengatakan, pengembala unta ini saling membanggakan dengan pengembala kambing dan domba. Domba dan kambing itu sejenis. Domba dan kambing itu sejenis. Makanya boleh berakikah dengan domba untuk pengganti kambing. Tidak boleh berakikah dengan selain daripada itu. Karena memang domba itu sejenis daripada kambing. Terkhusus di Timur Tengah sana, itu kebanyakan domba, bukan kambing. Dan memang ketika kita bedakan antara daging domba dan daging kambing, itu daging domba itu lebih lembut daripada daging kambing. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam itu memang sangat benar-benar menyukai domba dan sejenisnya, termasuk kambing. Dan beliau alaihi salatu wassalam sangat suka bagian rusuknya. Dikatakan di dalam bahasa Arab bagian dil'. Dil' itu daging yang melekat pada rusuk-rusuk domba ataupun kambing. Itu bahagian yang paling disenangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Nabi mendengar Abdah ibn Hazm mengatakan, pengembala unta dan pengembala domba dan kambing ini saling berbangga-bangga, Nabi alaihi salatu wassalam lantas mengatakan, Musa alaihi salam diutus oleh Allah sedang beliau adalah pengembala kambing. Daud alaihi salam diutus oleh Allah sedang beliau adalah pengembala kambing. Dan aku diutus oleh Allah dan aku pernah mengembalakan kambing untuk keluarga. Untuk keluarga di sebuah tempat namanya Ajyan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam itu pernah mengembalakan kambing keluarganya. Muncul pertanyaan, kambing yang dikembalakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini, kambingnya siapa? Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku mengembalakan kambing keluargaku di Ajyan. Sekarang keluarga yang dimaksud oleh Nabi di sini siapa? Apakah ibunya Aminah yang kala itu hidup bersama dengan Nabi, ataukah maksud dari keluarga di sini adalah
kambing dari kakeknya Abdul Muttalib? Maka jawaban yang benar, wallahu a'lam, kambing yang dikembalakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang katanya milik keluarganya itu adalah milik kakeknya Abdul Muttalib. Milik kakeknya Abdul Muttalib. Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah dalam keadaan mengembalakan kambing, bahkan besar di sisi para pengembala kambing. Bahkan yang lebih parah daripada itu, baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam." Tidak ada satupun dari nabi kecuali ia adalah pengembala kambing. Yani tidak ada satupun dari Nabi Allah kecuali ia pernah dan telah mengembalakan kambing. Maka para sahabat yang mendengar ucapan ini lantas mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah?" Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am, iya, kuntu ar'aha ala qarari." Dahulu aku mengembalakan kambing di atas qararid. Apa maksud di atas qararid? Para ulama memiliki dua penafsiran dalam masalah qararid. Di mana qararid ini adalah jama' qirat. Adalah jama' qirat. Dan qirat itu adalah beberapa dari dinar. Ini penafsiran yang pertama. Yakni baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah?" Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, "Na'am, iya. Dahulu pun aku pernah mengembalakan kambing ala qararid." Yakni aku mengembalakan kambing kemudian aku diberikan upah. Ini penafsiran yang pertama. Ala qararid, yakni diberikan upah beberapa dinar. Tapi ada beberapa para ulama yang tidak menerima penafsiran pertama ini. Kenapa? Karena katanya kalau Nabi alaihi salatu wassalam mengembalakan kambing kemudian diberikan upah, itu tidak layak bagi seorang nabi. Karena seorang nabi itu benar-benar diagungkan sehingga tidak perlu diberikan dinar-dinar dalam pekerjaannya. Makanya ada beberapa para ulama yang menolak penafsiran pertama. Dan yang menolak penafsiran pertama ini beralih kepada penafsiran yang kedua. Mereka tafsirkan ala qararid itu dengan sebuah tempat. Maka jawabannya ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, "Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Iya. Aku pun juga dahulu pernah mengembalakan kambing di qararid." Qararid itu sebuah tempat dekat Ajyad, dekat Jiyad. Maka ini penafsiran yang kedua. Tapi wallahu tabaraka wa ta'ala alam, penafsiran yang pertama itu lebih masuk akal dan itu lebih kuat dari sisi pendalilan. yakni Nabi alaihi salatu wassalam mengembalakan kambing kemudian diberikan upah. Kenapa saya menguatkan pendapat ini? Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, tatkala baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengembalakan kambing-kambing penduduk Mekah di sebuah tempat namanya Jiyad, ataupun Ajyad, dua lafaz ini dibolehkan. Itu baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah berada di naungan pamannya. Dan pamannya itu, yaitu Abu Talib, adalah seseorang yang sangat banyak anaknya. Kemudian Abu Talib adalah seseorang yang tidak terlalu kaya, tidak terlalu banyak hartanya, tidak terlalu banyak uangnya, sehingga ada kebutuhan
pada diri Abu Talib dan anak-anaknya berupa seseorang yang membantu dirinya untuk menambah nafkah mereka. Dan kala baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengembalakan kambing penduduk Makkah di Ajiyad ataupun di Jiyad, itu memang Nabi alaihi salatu wassalam diberikan upah, dan ini pendapat yang kita pilih. Karena kala itu baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu telah mulai agak sedikit besar, agak sedikit dewasa. Yang kala itu baginda Nabi alaihi salatu wassalam telah berumur 9 tahun. Dan dalam kebiasaan orang-orang Arab dan dalam lingkungan orang-orang Arab, umur 9 tahun itu adalah umur-umur yang telah dipilih dan umur-umur yang telah layak bagi siapapun yang mencapai umur ini untuk mulai membiayai dirinya sendiri. Jadi umur 9 tahun itu di negeri-negeri Arab itu memang dibiasakan, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur bahwa anak ini wajib untuk mulai bersandar pada dirinya dan tidak lagi bersandar pada diri orang tuanya ataupun orang lain. Itu pada kebiasaan orang-orang Arab terdahulu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam berada di umur segitu, kemudian mengembalakan kambing-kambing penduduk Makkah, sehingga tentunya pasti baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu mendapatkan upah, sehingga penafsiran ala qarari, diberikan upah, itu lebih tepat. Karena memang Nabi pada umur segitu telah diwajibkan, bahkan telah dituntut dan dianjurkan pada dirinya untuk bersandar pada dirinya sendiri dan bukan pada diri orang lain. Belum lagi memang pamannya Abu Talib bukanlah orang yang kaya-kaya banget, orang-orang yang biasa, tapi banyak keluarganya, sehingga Abu Talib kadangkala butuh bantuan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sehingga inilah penafsiran yang paling tepat tentang makna ala qarari, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu pernah mengembalakan kambing, kemudian beliau alaihi salatu wassalam diberikan upah. Muncul sebuah pertanyaan yang lain. Setelah banyak dalil yang kita dengarkan dari dalil-dalil baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan tidaklah ada seorang nabi melainkan ia telah mengembalakan kambing, muncul sebuah pertanyaan, apakah mengembalakan kambing pada diri para nabi ini memang muncul seperti ini dan tiba-tiba, ataukah memang itu adalah pilihan Allah Azza wa Jalla untuk dirinya? Tentunya telah dipastikan dan tidak diragukan lagi, setiap kejadian, setiap siklus kehidupan yang lewat pada diri seorang hamba itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu telah Allah Azza wa Jalla takdirkan bahwa seluruh para nabi dan utusan Allah yang Allah utus ke muka bumi ini, itu terlebih dahulu mereka mengembalakan kambing. Maka mengapa para nabi adalah pengembala kambing? Apa hikmah dan apa rahasia di balik mengembalakan kambing? Sehingga mengapa para orang-orang pilihan Allah itu mengembalakan kambing? Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya para ulama menjelaskan bahwa profesi mengembala kambing dipilih oleh Allah untuk para nabinya karena pekerjaan ini memiliki hikmah yang paling besar dalam pembentukan karakter kenabian. Ini alasan yang pertama. Mengapa seluruh para nabi itu pernah mengembalakan kambing? Karena memang profesi ini, mengembalakan kambing ini, memiliki hikmah besar dalam pembentukan karakter kenabian. Ini rahasia yang paling menonjol. Kemudian hikmah yang lain dan rahasia di balik mengapa nabi dijadikan oleh Allah sebagai pengembala kambing, yang pertama ialah melatih kesabaran tingkat tinggi. Melatih kesabaran tingkat tinggi. Mengembala kambing itu benar-benar sangat membutuhkan kesabaran.
Dan saya pernah mencobanya ketika masih masa-masa hidup di Mesir. Saya pernah mencoba mendatangi beberapa pengembala kambing yang memang tempatnya itu di daerah gurun, yang dimana daerah gurun itu dekat dengan rerumputan yang ada. Itu saya pernah mendatangi di sana, kemudian menanyakan, karena memang ketika kami belajar sirah nabawiyah terpikirkan itu. Jadi mengapa setiap para nabi dijadikan oleh Allah sebagai pengembala kambing? Maka untuk mendapatkan jawabannya langsung kepada ahlinya, kan begitu? Langsung kepada pengembala kambing. Maka saya bertanya. Maka jawaban dari pengembala kambing itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan hewan ini, kambing ini adalah hewan yang paling mudah terpencar. Tidak mudah bersatu, mudah terpencar. Sekarang saya tanyakan, manusia memiliki sifat yang sama atau tidak? Apakah manusia mudah bersatu? Ataukah mudah terpencar juga? Mudah terpecah belah? Mudah terpecah belah. Maka kambing ini adalah hewan yang sangat mudah terpencar. Kemudian ada yang menjawab lagi, kambing ini adalah hewan yang sering melawan arah dan mau diatur. Sering melawan arah. Kalau disuruh maju, kembali kiri. Kalau disuruh kembali, malah terus kiri. Itu kata para pengembala kambing. Kemudian yang ketiga, kambing ini adalah hewan yang harus terus menerus butuh diawasi. Adalah hewan yang memang harus terus menerus dan butuh diawasi. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, kambing itu hewan yang harus dididik dan dijaga dengan kelembutan tapi tegas. Dengan kelembutan tapi tegas. Makanya Imam Ibn Hajar pernah mengatakan, pekerjaan mengembalakan kambing ini melatih mereka untuk menahan diri. Yani melatih para nabi untuk menahan diri, untuk bersabar dan mengurus makhluk-makhluk yang lemah. Karena kambing itu dikatakan dan disepakati adalah hewan yang paling mudah sakit, lemah. Jadi kapan kita keras, sudah sakit, lemah, mudah mati. Maka harus dengan kelembutan tapi ada ketegasan. Harus dengan kelembutan tapi ada ketegasan. Makanya Allah Azza wa Jalla menyiapkan para nabinya untuk menghadapi manusia, yang dimana manusia ini sama karakternya dengan kambing. Sama karakternya dengan kambing. Bukan maksudnya sama bentukannya, na'udzubillah, tapi sama karakternya dan sifatnya dengan kambing. Yang pertama, mudah berselisih. Yang kedua, berbeda karakter. Yang ketiga, perlu kelembutan tapi ada ketegasan. Yang keempat, butuh terus-menerus diawasi. Ini manusia. Karena kapan sudah tidak diawasi, tidak datang di majelis ilmu. Hilang satu-satu. Maka butuh untuk diawasi. Itu mesti untuk diperhatikan. Itu manusia seperti itu. Kalau tidak diawasi, maka ia akan condong kepada hal-hal yang sifatnya sia-sia, hal-hal yang sifatnya buruk, hal-hal yang sifatnya tidak memiliki manfaat sama sekali. Maka mengembalakan kambing itu melatih kepemimpinan dan melatih tanggung jawab. Bayangkan, penggembala kambing itu harus mengatur ratusan kambing ataupun puluhan kambing. Yang kedua, pengembala kambing itu harus membawa kambing-kambing itu ke padang yang subur, ke lahan yang subur. Sama halnya dengan manusia. Bayangkan seorang nabi, satu orang saja, wajib untuk mengatur umat seluruhnya. Allahu Akbar. Maka butuh untuk mengatur bukan lagi tentang ratusan manusia, tapi jutaan serta miliaran manusia wajib untuk diurusi. Kemudian wajib untuk dibawa ke padang yang subur, ke lahan yang subur, ke tempat-tempat yang baik, kepada kebaikan, kepada keberkahan, kepada surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian pengembala kambing itu harus melindungi kambingnya dari serigala. Begitupun para nabi wajib melindungi manusia dari keburukan, dari fitnah, baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Melindungi manusia
daripada dosa dan kemaksiatan, menghindarkan manusia daripada hal-hal yang Allah tidak ridha dan Allah tidak cintai. Kemudian pengembala kambing harus menentukan arah, menentukan waktu, dan harus menentukan rute tercepat agar kambingnya selamat dari serigala. Itu bagaimana? Maka para nabi memang diajar untuk membawa manusia ini ke arah yang lebih baik dalam waktu yang paling singkat dan rute yang paling indah. Makanya kenapa para nabi itu pernah menjadi pengembala kambing. Karena pengembala kambing ini adalah training kepemimpinan. Karena para nabi adalah pemimpin dari pemimpin-pemimpin manusia. Makanya Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kata beliau rahimahullah, pengembala memimpin hewan-hewan mereka ke arah kebaikan mereka. Demikian pula para nabi memimpin manusia ke arah keselamatan mereka. Maka ini di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Kemudian pekerjaan mengembalakan kambing ini di antara hikmah lainnya ialah melatih sifat kasih sayang. Melatih sifat kasih sayang dan kelembutan. Kenapa? Karena kambing ini secara khusus adalah hewan yang memiliki 4 sifat utama. Yang pertama, kambing ini adalah hewan yang penakut. Kemudian hewan yang sangat sensitif. Yang ketiga, hewan yang sangat lemah. Dan yang keempat, hewan yang mudah sakit. Makanya pengembalanya itu harus penyayang, harus lembut, tapi ada ketegasan. Dan para nabi adalah pembawa rahmat, sehingga pekerjaan ini mengasah kelembutan hati dan rahmat yang ada pada dirinya. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Innama bu'ithu rahmah." Sungguh aku diutus sebagai rahmat. Sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Makanya di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Kemudian hikmah yang lain, mengapa para nabi adalah pengembala kambing? Agar para nabi dilatih untuk hidup sederhana dan jauh dari kesombongan. Pengembala kambing tidak glamor, tidak mewah, bahkan tidak disukai kebanyakan orang, bahkan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Itu pengembala kambing yang menghilangkan kesombongan. Berbeda dengan unta. Pengembala unta ini akan terwarisi sifat kesombongan. Makanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ra'sul kufri nahwal masyriq wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khayl wal ibl wal faddadin ahli al-wabar was sakinatu wal waqar fi ahli al-ghanam." Sungguh puncak kekufuran berada di arah timur. Puncak kekufuran berada di arah timur. Sifat kesombongan dan sifat berbangga-bangga itu ada pada pengembala unta. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, adapun ketenangan dan sikap mulia itu ada pada pengembala kambing. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka unta ini adalah hewan yang melahirkan sifat kesombongan pada pengembalanya. Berbeda dengan kambing. Kambing ini melahirkan sifat kelembutan, sifat kasih sayang, sifat ketegasan, sifat kepemimpinan pada pengembalanya. Makanya inilah rahasia kenapa para nabi tidak ada yang menjadi pengembala unta, tapi yang ada ialah pengembala kambing. Karena memang para nabi harus menjadi teladan dalam kerendahan hati. Akhirnya di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan dari rahasia perkara-perkara ini. Muncul pertanyaan yang lain. Mengapa bukan mengembalakan sapi kalau begitu?
Gitu. Kalau unta sudah jelas, unta ini mewariskan sifat kesombongan karena mungkin harganya yang mahal, kemudian ketahanan hidupnya mampu untuk hidup dalam jangka waktu yang lama walaupun tidak makan dan tidak minum, ada sifat kesombongan. Berbeda dengan kambing, harus dirawat, harus diperhatikan, harus ini, harus itu. Maka muncul pertanyaan, mengapa bukan mengembala unta ataupun sapi kalau begitu? Sebagian para ulama mengatakan, kenapa bukan sapi ataupun kenapa bukan unta? Jawabannya, karena kambing itu lebih sulit diatur daripada unta dan sapi. Lebih sulit diatur daripada unta dan sapi. Kemudian memang karakter manusia itu lebih mengarah kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh kambing daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh unta dan sapi, sehingga itu menjadi sebab dari sebab-sebab mengapa para nabi dan rasul itu dijadikan sebagai pengembala kambing. Di sini ada faedah para jamaah sekalian. Faedah yang saya dapatkan dari guru-guru saya, bahwasanya setelah kita mengetahui pada kambing ini melahirkan sifat ketenangan, sifat kebaikan, sifat kasih sayang, berbeda dengan unta yang melahirkan sifat kesombongan dan selainnya, dapat kita mengambil faedah bahwasanya pekerjaan itu memberikan dampak pada akhlak dan adab-adab kita. Pekerjaan itu memberikan dampak pada diri-diri kita. Makanya kata Al-Imam Ibn Taimiyah, siapapun dari manusia yang mengembala atau menjaga atau merawat hewan dari hewan-hewan tertentu, dipastikan ia akan mengambil sebagian dari akhlaknya. Makanya kenapa orang-orang yang sering makan babi itu memiliki sifat babi, kotor, tidak mau diatur. Bayangkan satu-satunya hewan yang ketika betinanya didatangi oleh jantan yang lain, ia hanya melihat saja dan tidak melakukan apa-apa. Itu apa? Babi. Seluruh hewan kalau dia sudah punya betina dan datang jantan yang lain mendatangi betinanya, pasti ia akan marah dan mengusir jantan yang lain itu. Coba lihat ayam, dekati maki ibunya, punatila nasi puluk. Belum lagi hewan-hewan yang lain. Sapi, dekati betinanya, punatila na ulam. Kambing apalagi, domba apalagi, babi. Satu-satunya hewan yang ketika betina dari suatu jantan didatangi oleh jantan yang lain, maka pemilik betina itu dari jantan ini tidak melakukan apa-apa. Dan inilah mengapa akhlak ini kebanyakan berada di negara orang-orang kafir. Bayangkan, tinggal satu rumah, punya anak perempuan, anak perempuannya bawa laki-laki dari luar, laki-laki itu dibawa masuk ke kamarnya, kemudian dikunci. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Diam, seakan tidak ada apa-apa, seakan itu adalah hal yang biasa. Ini anak wanitanya, ini perempuannya membawa seorang laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan tidak dikenal ini anak siapa. Dia bawa ke kamarnya, ke rumahnya, di kamarnya dikunci. Dan orang tuanya diam saja dan menganggap itu sesuatu hal yang lumrah. Mengapa sifat ini ada? Karena orang ini mengambil akhlak dari akhlak-akhlak apa yang ia makan. Apa itu? Babi. Makanya kata Imam Ibn Taimiyah, makanan itu dan pekerjaan itu berdampak pada diri. Kalau kita selalu makan makanan-makanan atau hewan-hewan yang buruk akhlaknya, buruk perengainya, itu akan berdampak pada diri. Seperti babi dan selainnya. Makanya mengapa Islam selalu menganjurkan kepada para pemeluknya untuk makan makanan yang halal, yang bersih, yang suci, yang mubah, yang benar-benar terjaga kebersihannya, terjaga makanannya, terjaga dagingnya, terjaga kualitasnya. Karena makanan itu berdampak pada diri.
Begitupun dengan pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat diri ini menjadi pemarah, yang membuat diri ini semakin lalai, yang membuat diri ini sifatnya begini dan begitu, biasa-biasa saja, tidak peka. Itu memang ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Makanya kata Al-Imam Ibn Taimiyah, siapa yang membersamai unta, yang mengembalakan unta, maka ia akan mendapati pada dirinya akhlak-akhlak selalu ingin berbangga-bangga dan selalu ingin sombong. Dan siapa yang mengembalakan kambing, maka ketenangan dan kemuliaan ada pada dirinya. Sebagaimana siapa yang menjaga atau mengembalakan kambing, maka siapa yang mengembalakan anjing ataupun menjaga anjing atau mendidik anjing, maka ia akan memiliki sifat-sifat dari anjing itu. Makanya hewan ini mesti diperhatikan. Tidak serta-merta bukan hanya tentang ini najis ataupun tidak. Memang hewan itu ataupun pekerjaan itu berdampak pada diri. Di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan pekerjaan kita. Jangan sampai pekerjaan kita ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak layak untuk diri kita. Makanya Islam ini menganjurkan kepada pemeluknya untuk memilih pekerjaan-pekerjaan yang sesuai pada dirinya, yang sesuai pada diri seorang muslim. Karena memang pekerjaan itu memberikan dampak pada akhlak dan kepribadian seseorang nantinya. Pernah beberapa orang mendatangi diri saya, Ustaz, ini orang-orang Mesir minta ampun keras kepalanya, Ustaz. Yani siapapun yang pernah bertemu dengan orang Mesir itu akan mendapati mungkin manusia yang paling keras kepala itu orang Mesir. Manusia yang paling tidak mengerti itu orang Mesir. Saya kasih contoh. Saya umrah Ramadan bersama dengan keluarga di malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, malam-malam puncak. Maka saya dan beberapa saudara itu duduk di depan Ka'bah, tapi di lantai 2 untuk salat di situ sembari menunggu waktu maghrib dan sembari menunggu waktu isya dan salat tarawih. Tiba-tiba memang saf itu sudah full. Ada orang Rusia yang ingin duduk di samping saya, tapi di situ ada meja-meja Quran yang sangat berat. Maka orang Rusia itu menarik sedikit meja-meja Quran itu agar cukup satu orang untuk ia salat di samping saya. Karena di samping saya itu sudah meja Quran yang berwarna emas yang terisi banyak Quran di atasnya. Itu kalau kita tarik sulit. Tapi orang Rusia dengan tenaganya ia tarik. Sedikit demi sedikit sampai ada tempat satu saf untuk dirinya. Tiba-tiba setelah ada tempat satu saf untuk dirinya, masuk orang Mesir, ambil tempatnya. La ilaha illallah. Ini saya bilang, la haula wala quwwata illa billah. Ini orang Rusia belum sudah capek-capek menarik tempat itu agar dapat satu saf. Ini orang Mesir langsung masuk ke tempatnya. Maka orang Rusia itu bersegera untuk memperingatinya dan mengingkarinya. Lantas apa yang dilakukan oleh orang Mesir itu? Tiba-tiba langsung berdoa. Supaya tidak diganggu. Orang kalau berdoa ditunggu selesai, kan begitu. Langsung tiba-tiba berdoa. Maka orang Rusia ini semakin mengatakan, wahai ayahku, karena dia orang yang lebih tua memang. Wahai ayahku, dengan nada yang baik, tabi. Istilahnya kalau dalam bahasa Makassar tabi. Ini tempatku kodok. Saya sudah berusaha dan saya sudah berupaya tarik ini meja agar memiliki tempat di sini, satu saf untuk saya. Lantas orang Mesir ini mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Ini bulan Ramadan. Depan Ka'bah. Di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini orang Mesir seperti ini. Dan memang
Di Mesir itu sifatnya cuma ada dua, entah Fir'aun atau entah Musa. Cuma itu. Kalau kita dapati Musanya sangat baik, tapi kapan kita dapat Fir'aunnya? Na'udzubillah. Ini yang terjadi. Maka ada beberapa jemaah saya mendatangi diri saya, Ustaz, iya, kenapa gitu? Kenapa ini? Anakku yang kala itu memang anaknya adalah mahasiswa Mesir. Kenapa ini anakku baru-baru pulang? Anakku sebelum berangkat Mesir lembut luar biasa, tapi pulang dari Mesir mudah emosi, cepat marah, pak emosi ya. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran? Lingkungan, pekerjaan, makanan berdampak pada tubuh. Teman-teman berdampak pada tubuh. Maka lihatlah lingkungan, lihatlah makanan, perhatikanlah teman-teman, dan perhatikanlah pekerjaanmu untuk menjaga kepribadianmu, menjaga dirimu untuk selalu berada di atas hal-hal yang Allah ridhai dan Allah cintai. Karena kadang-kala sifat itu sangat mudah berubah karena pergaulan. Sifat itu sangat mudah berubah karena lingkungan, dan paling cepat berubah sikap itu karena makanan. Kapan makanan yang haram sudah masuk, mulai bibit-bibit kebaikan akan hilang sedikit demi sedikit, dan yang muncul bibit-bibit keburukan. Mulai berani untuk berbohong, mulai berani untuk meninggalkan salat, mulai berani untuk tidak lagi hadir di majelis ilmu, mulai berani untuk membentak orang tuanya, disebabkan karena apa? Makanan yang haram. Maka para jamaah sekalian, perhatikan lingkungan, perhatikan kawan-kawan, perhatikan teman-teman, perhatikan bersama siapa engkau bergaul dan bermuamalah, perhatikan makanan, bahkan perhatikan apa-apa yang engkau miliki dari hewan-hewan ternakmu dan hewan-hewan peliharaan, karena seluruhnya berdampak pada akhlak, berdampak pada kepribadian diri. Ini di antara hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Oleh karenanya, ini adalah bab yang sangat penting untuk kita pelajari, bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang dahulu mengembalakan kambing itu memiliki rahasia besar di dalamnya. Kenapa Nabi memiliki sifat yang sangat lembut, mudah bersabar, sangat benar-benar menjaga kepribadiannya, dan sangat benar-benar mampu memimpin manusia? Disebabkan karena pekerjaan yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada dirinya. Dan mengapa Nabi alaihi salatu wassalam tidak terhipnotis dengan fitnah-fitnah dunia dan kenikmatan dunia? Karena sedari dulu dan sedari kecil dididik untuk tidak terbiasa dengan dunia. Makanya bagi para orang tua, didik anakmu sedari kecil untuk tidak terlalu terpikat dengan dunia, tidak dikaitkan dengan dunia, selalu diberikan kehidupan sederhana. Maksud dari kesederhanaan ialah ketika ia membutuhkan sesuatu, kita adakan. Landasan kita mengadakan sesuatu untuk anak kita karena adanya kebutuhan. Itu hidup kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi. Dan inilah sikap zuhud yang ada pada diri para Nabi. Dan bukanlah maksud kesederhanaan itu sama sekali tidak memiliki barang-barang, sama sekali dijauhkan daripada dunia, tidak. Tapi dunia itu diletakkan pada tangan anak-anak kita ketika butuh, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Maka landasan pokok utama terhadap pembinaan dan pendidikan karakter anak-anak kita ialah letakkan dunia itu di tangannya ketika ada kebutuhan, dan jauhkan anak-anak kita dari hati-hati mereka terhadap dunia. Dan inilah yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentunya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, hal yang paling pertama yang wajib untuk ia ikuti pada diri nabinya adalah tentang akhlaknya. Adalah tentang akhlaknya. Adalah tentang sifat-sifatnya. Adalah tentang karakternya. Bukan tentang pakaiannya, bukan tentang bajunya, bukan tentang ininya. Karena
kebiasaan manusia dan budaya manusia berbeda-beda. Mungkin baginda Nabi alaihi salatu wassalam memiliki ini dan itu, atau anggaplah rambutnya panjang. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam memiliki rambut panjang, apakah lantas demikian kita wajib memiliki rambut yang panjang bagi laki-laki? Kan tidak begitu. Ada sunnah yang itu adalah kekhususan Nabi, dan ada sunnah yang memang dianjurkan kepada umatnya. Dan hal yang paling pertama, sunnah yang paling pertama yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang muslim dan muslimah adalah mengikuti akhlak, karakter, kepribadian, sifat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Ada? Salo-salo saja. Masya Allah. Baik, 2 menit. Kita cukupkan insya-Allah. Untuk kita masuk di pertemuan yang akan datang dalam bab hilful fudul. Apa itu hilful fudul? Sebuah kesepakatan di antara para penduduk Makkah kala itu, di mana kesepakatan ini terjadi disebabkan karena sebab. Di antara kesepakatan itu tidak boleh menzalimi orang lain. Ini kisah yang juga terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang banyak faedah yang akan kita ambil darinya insyaallah tabaraka wa taala. Semoga yang sedikit ini berkah untuk semuanya, bermanfaat untuk semuanya, dan semoga apa yang kita jelaskan memberikan kebaikan kepada diri kita, memberikan keistiqomahan kepada diri kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqul ma tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan sampai ada di antara para jemaah sekalian yang mengatakan malam ini kita belajar tentang kambing. Karena pernah saya membahas tentang hal yang sama. Itu jemaah mengatakan, ada di antara salah satu jemaah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, tentang ilmu yang berkaitan dengan kambing. La ilaha illallah. Bukan tentang kambingnya, tapi tentang sifat dari kambing tersebut dan rahasia kenapa para nabi dijadikan pengembala kambing. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.